Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. As-sadiqul wa'dul amin. Para pemirsa TV One yang berbahagia, judul ceramah kita adalah terapi stres dalam perspektif Islam. Stres adalah gangguan psikologis yang terjadi pada seseorang, baik akibatnya atau faktornya adalah faktor dalam internal maupun karena faktor eksternal, faktor luar. Masyarakat modern, salah satu cirinya adalah mudah stres. Karena problem-problem kehidupan yang kita hadapi silih berganti. Bahkan media juga ikut berkontribusi dalam membentuk atau mendorong orang akhirnya stres. Ada satu penelitian yang menarik, yaitu penelitian daripada Profesor Dr. Dadang Hawari, bahwa dari 1.000 penduduk perkotaan dan daerah industri, terdapat 60 orang diantaranya mengalami stres sedang. Dan 4 orang diantaranya dari 1.000 orang adalah menghadapi stres berat. Di stres bisa dibagi pada 3 tingkatan. Stres ringan, stres sedang, dan stres tingkat tinggi hingga sampai kepada gila. Kalau stres ringan, hampir semua orang adalah stres. Ketika jalan macet, kita stres. Anak kita belum pulang, seharusnya sudah pulang, kita stres. Dan keseharian kita akan mengalami itu. Kemudian ada stres sedang. Stres sedang ini sudah terganggu lebih lama kondisi kejiwaan kita, psikologis kita. Dan yang paling parah adalah stres berat, sehingga kestabilan mentalnya menjadi rusak, bahkan hingga dia menjadi orang yang tidak lagi bisa memahami dirinya dengan baik, sehingga melakukan penyimpangan patologi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Lalu stres itu dapat disebabkan faktornya bermacam-macam sebenarnya. Namun dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan ada 5 faktor utama stres. Faktor yang pertama adalah disebabkan oleh faktor ekonomi. Apa yang dimaksud stres oleh faktor ekonomi? Yaitu apabila gaji, pendapatan kita lebih sedikit dibandingkan kebutuhan. Ya, lebih sedikit dibandingkan kebutuhan. Ini dapat memicu orang menjadi stres. Kebutuhannya terlalu tinggi, sementara pendapatannya rendah sekali. Dia harus penuhi kebutuhan pokoknya itu. Ini bisa membuat orang menjadi stres. Ini yang pertama. Yang kedua adalah penyebab stres karena musibah. Karena musibah, yaitu kehilangan sesuatu yang sangat dicintai. Kehilangan sesuatu yang sangat dia perlukan. Ya, seperti kehilangan orang tua bagi seorang anak. Terutama anak yang masih memerlukan asuhan dari orang tua. Orang tuanya meninggal dunia, ini stres. Demikian juga seorang suami meninggal istrinya. Seorang istri meninggal suaminya.
atau kehilangan sesuatu atau musibah, maka bisa membuat orang menjadi stres. Kemudian ketiga, yang membuat orang stres adalah karena gagal meraih cita-cita. Keinginan, harapan tidak tercapai. Maka dia bisa stres akibat tidak tercapai cita-citanya. Kemudian yang keempat, stres disebabkan oleh faktor kegelisahan dan putus asa dalam menghadapi tantangan problematika kehidupan. Ya. Putus asa dalam menghadapi persaingan, tidak mampu bersaing dalam dunia kerja, tidak mampu bersaing dengan teman-teman sekerja. Ini juga bisa membuat orang jadi stres. Bahkan beban dari sebuah pekerjaan dapat membuat orang stres apabila pekerjaan tersebut tidak mampu dia kerjakan. Atau volume kerja terlalu besar, terlalu tinggi. Sementara waktu yang tersedia adalah terbatas. Ini bisa membuat orang menjadi stres. Adapun yang kelima, faktor yang kelima membuat orang stres adalah karena kemiskinan jiwa, kemiskinan rohani, atau kemiskinan spiritual. Beliau itu tidak mau buru-buru hanya karena kita cepat-cepat dapat uang seperti itu. Tapi uang itu memang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Mangan apa? Kuntang runtung nganggur terus. Sampai tanah ya, kena mbok turun-turun. Aku duwe hak nolak lingkunganku dirusak. Aku duwe hak urip. Bumi dan Manusia, TV One memang beda. Ayam kalau dimasak itu benar-benar harus sampai matang di dalamnya. Karena kalau enggak itu dia bisa mengandung ada bakteri. Hai, selamat pagi pemirsa Sport One. Saya Ratu Anandita akan menemani Anda dalam Fit Fresh and Fun. Di TV One memang beda. Memang beda. Menyingkap tabir, Senin pukul 10:30 malam di TV One. Bilang ini saya bikin boneka berdasarkan si Hamid. Kita kasih nama siapa? Udah namain aja Pak Oga. Tino kan selalu ngomong bagus. Itu sebetulnya nilai positif yang dikeluarkan. Pak Jokowi pasti kita tidak bisa lupa tentang baju kotak-kotak itu. Dipublikasikan, muncul di media kan, saya kayak dapat berkah. TV One memang beda. Para pemirsa TV One yang berbahagia, kita telah menjelaskan ada 5 faktor penyebab stres. Faktor pertama adalah faktor ekonomi. Faktor yang kedua adalah musibah.
Faktor yang ketiga adalah kegagalan, tidak tercapai cita-cita. Faktor keempat adalah cemas menghadapi masa depan yang penuh dengan tantangan dan hidup pikuk. Faktor yang kelima adalah faktor kemiskinan spiritual, kemiskinan jiwa. Kita ingin lihat apa solusi satu persatu. Bagaimana menterapi stres-stres yang 5 faktor tersebut. Kita mulai daripada yang pertama. Kalau stres disebabkan oleh faktor ekonomi, antara gaji, pendapatan, penghasilan terlalu kecil, tidak sama, tidak sesuai, tidak seimbang dengan kebutuhan dalam kehidupan, maka solusinya adalah yang pertama, harus bersyukur terhadap yang sudah diterima meskipun kecil. Jangan sampai hilang rasa syukur kita kepada Allah walaupun apa yang kita terima ini belum sesuai dengan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Rasa syukur harus ada dulu, sebab Allah ada berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan menambah. Boleh jadi hari ini kita agak stres, bulan ini kita agak stres, tahun ini mungkin agak stres, mungkin besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan kita harapkan sudah ada perubahan. Kalau direspon dengan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ini agar syukur ini muncul dalam kehidupan kita? Rumusnya adalah harus sering melihat ke bawah. Jangan hanya melihat ke atas saja. Melihat ke atas boleh, tapi dalam konteks kesyukuran kita harus sering melihat ke bawah. Misalnya, orang yang naik pesawat harus melihat ke bawah. Banyak orang yang naik mobil, dia harus bersyukur bisa naik pesawat. Sehingga dengan demikian ketaatan dia kepada Allah, kepatuhan dia kepada Allah akan memberikan nikmat-nikmatnya yang lain kepadanya. Demikian juga yang bisa naik mobil, ya, harus melihat ke bawah. Masih banyak orang yang pakai sepeda motor atau kereta, sehingga dia lebih bersyukur. Yang naik sepeda motor demikian juga harus melihat masih ada orang yang naik sepeda. Masih banyak saudara kita yang naik sepeda, sehingga kita bersyukur melihat di bawah kita. Yang naik sepeda juga melihat masih banyak orang yang berjalan kaki. Bahkan yang berjalan kaki juga harus melihat ada orang yang tidak sempurna kakinya, sehingga dia sulit berjalan. Jadi kalau kita melihat ke bawah, maka bisa kita terapi kegelisahan dalam kehidupan kita. Tapi kalau yang jalan kaki melihat yang naik sepeda melihat terus yang naik sepeda motor, yang naik sepeda motor hanya melihat yang naik mobil, yang naik mobil hanya melihat ke atas yang naik pesawat, atau yang punya pesawat, tidak pernah tumbuh rasa kesyukuran dalam diri kita. Ini sebuah terapi konsep yang diajarkan oleh agama, bahwa rumusnya harus sering melihat yang di bawah kita. Kemudian yang kedua, dalam konteks stres karena faktor ekonomi, kita harus bercermin kepada diri kita. Jangan bercermin kepada orang lain. Kalau kita bercermin kepada orang lain, ini sumber malapetaka. Apa maksudnya bercermin kepada diri sendiri? Kalau pendapatan kita kecil, jangan sampai pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, sehingga kita harus berutang. Karena orang yang berutang ini siang hari gelisah. Orang yang berutang ini siang hari terhina ketika bertemu dengan pemberi hutang. Dan malam hari dia mungkin memikirkan hutangnya, tidur pun juga susah atau gelisah. Oleh sebab itu, menyesuaikan antara penghasilan dengan pengeluaran. Jangan sampai besar pasak dari tiang. Lebih besar pengeluaran
daripada pemasukan. Ramadan melatih kita misalnya untuk imsak, ya, untuk imsak, menahan diri. Ini bagus sekali konsep agar menjadi pembelajaran buat kita, upaya menahan diri. Jangan membeli sesuatu yang tidak kita butuhkan. Filosofisnya adalah kalau membeli sesuatu yang tidak kita butuhkan, maka pada gilirannya kita akan menjual sesuatu yang kita butuhkan. Untuk membeli, hati-hati. Untuk membeli, tunda dulu kalau boleh. Kalau tidak benar-benar kita butuhkan, jangan beli. Sebab kalau kita terlalu royal membeli, maka pada waktunya kita akan gelisah harus menjual sesuatu yang baik. Ini terapi terhadap stres akibat faktor ekonomi. Tadi saya singgung bahwa bercerminlah kepada diri sendiri. Jangan bercermin kepada rumah tetangga, kepada orang lain yang pendapatannya lebih besar dari kita. Ini suka kadang-kadang membanding dirinya dengan orang lain. Dia golongan 2 kalau di PNS misalnya. Orang lain golongan 4. Dia membandingkan dengan yang golongan 4. Padahal pendapatannya adalah mungkin separuh daripada golongan 4. Tapi bandinglah dengan yang selevel. Demikian juga seorang istri. Jangan mudah sekali membandingkan suaminya dengan suami orang lain. Lihat pekerjaan suami orang lain, lihat pendidikannya, lihat pendapatannya. Sebab kalau membanding-bandingkan suami kita dengan suami orang lain, ini menjadi sumber konflik dalam kehidupan rumah tangga. Ini yang pertama, terapi atau solusi. Yang kedua, terapi stres akibat dari musibah. Kehilangan sesuatu, kehilangan jiwa, kehilangan orang-orang kita cintai, atau kehilangan benda yang kita miliki. Bagaimana terapinya? Yang pertama, kita harus kembali kepada tauhid. Yaitu semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengambilnya, kita harus rela ketika Allah mengambil apa yang sedang kita miliki. Menghadirkan berbagai sumber kekayaan. Manusia mengolah kekayaan menjadi sumber kehidupan. Begitulah semuanya saling terkait. Bumi dan manusia. TV One memang beda. Inilah program kriminal yang layak Anda simak. Telusur, menelusuri kasus lebih dalam. Menyingkap tabir, menguak peristiwa dengan kamera tersembunyi. Buka mata, lihat sekitar Anda. TV One memang beda. Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan pada orang-orang Palestina, maka lama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Kelompok Kurdi dilaporkan kerap menyerang sejumlah infrastruktur sebagai bentuk protes terhadap pemerintah Turki. Everything's doing badly, but we're going to make it. She's been there for so long. America never stopped being great. Saksikan kabar petang. TV One memang beda. Warga di Jakarta sudah sejak dini hari mendatangi berbagai tempat menyaksikan gerhana matahari total. Kita tetap melakukan pendalaman dalam rangka investigasi
Labora yang didampingi oleh istrinya langsung dijemput oleh petugas Kementerian Hukum dan HAM serta anggota Brimob bersenjata lengkap. Siapa pemilik sampah bungkus kabel yang ditemukan di sepanjang gorong-gorong Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta? PU udah lapor polisi kok, aku nggak mau pusing kayak gituan. Saksikan Kabar Petang. TV One memang beda. Para pemirsa TV One yang berbahagia, kita telah membahas 2 terapi akibat stres, terapi stres akibat faktor ekonomi, dan terapi stres akibat dari musibah. Saya ingin ulang sedikit. Terapi stres akibat musibah adalah kita harus sadar apa yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kita meminjam kepada Allah. Ketika Allah mengambil, harus ada kerelaan dari kita yang meminjam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pinjaman ini semua. Umur, usia, diri kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta, seluruhnya adalah milik Allah. Bagaimana kita sadar dan insaf dalam hal ini? Kadang-kadang kita menganggap apa yang kita miliki adalah sesuatu yang menjadi milik mutlak buat kita yang tidak berpisah dengan diri kita. Tidak demikian. Kemudian yang ketiga, terapi stres akibat kegagalan mencapai satu cita-cita, keinginan, satu harapan. Mungkin kita pernah punya harapan, punya keinginan, tapi gagal di tengah jalan. Ya, gagal di tengah jalan. Maka rumusnya adalah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 218. Asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kita cintai, kita senangi dalam ilmu Allah. Sesuatu yang kita senangi itu, yang kita cintai itu belum tentu memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Kebalikannya, sesuatu yang tidak kita senangi, boleh jadi itulah yang memberikan kebaikan kepada kita. Oleh sebab itu, maka ketika tidak tercapai yang kita inginkan, jangan putus asa, jangan berburuk sangka kepada Allah. Kita harus selalu membangun sangka yang baik, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah adalah guru yang paling profesional. Allah adalah dokter yang paling spesialis. Apa yang Allah berikan kepada kita adalah sesuatu yang cocok, layak, dan baik buat kita. Sesuatu yang belum Allah izinkan untuk kita miliki, sangat boleh jadi itu adalah tidak memberikan kebaikan kepada kita. Oleh sebab itu, kita tidak perlu berputus asa, stres ketika tidak tercapai yang kita inginkan. Mengulang kembali boleh saja. Mungkin ada ikhtiar yang tidak sempurna, ada manajemen yang tidak baik, yang tidak apik yang kita lakukan, lalu gagal, boleh kita robah. Tidak dilarang, namun tidak sampai kita berputus asa atau kita stres yang berlebihan. Ini yang ketiga, terapi terhadap kegagalan, terhadap hal-hal yang kita tidak capai dalam hidup ini. Yang keempat, terapi terhadap kecemasan menghadapi masa depan. Banyak orang menghadapi masa depannya dengan cemas. Wanita yang belum punya suami cemas, apakah dia akan mendapat suaminya? Orang tua yang anaknya sudah besar, sudah harus bekerja, belum bekerja dia cemas, apakah akan mendapat pekerjaan? Mungkin banyak orang yang cemas menghadapi problem-problem kehidupan.
keamanan yang tidak kondusif, tidak terjamin, ekonomi yang tidak membaik, orang cemas menghadapi masa depan. Bagaimana terapinya agar nggak terlalu cemas menghadapi masa depan? Bahwa Allah mengingatkan kita, tidak boleh putus asa, cemas menghadapi masa depan, sebab tidak layak kita putus asa kecuali orang yang kafir atau kufur kepada Allah. Kita beriman kepada Allah, harus membangun optimisme, semangat. Membangun optimisme, semangat dalam hidup ini. Tidak boleh menyongsong hari-hari ke depan dengan rasa cemas karena pertimbangan rasionalitas, pertimbangan logika kita, matematika, tapi kita harus bersandar kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa menghadapi masa depan dengan lebih baik. Kemudian yang terakhir adalah stres akibat kemiskinan spiritual. Maka terapinya, obatnya tidak lain kecuali takarrub kepada Allah, dekat dengan Allah. Kenapa? Manusia adalah makhluk mono-dualistik. Artinya mono itu satu. Manusia adalah diri yang satu, namun memiliki dua unsur. Apa unsur manusia? Unsur jasmani, tubuh yang kasar ini. Yang kedua ada unsur rohani atau jiwa. Stres akibat kemiskinan rohani atau jiwa, rumusnya adalah tidak lain kecuali takarrub, dekat dengan Allah. Kita lebih banyak memberikan perhatian kepada fisik kita. Kalau kita haus, kita minum, terutama khususnya di luar Ramadan. Kalau kita lapar, kita makan. Kalau kita rasa kepanasan, kita memasang AC atau kipas. Kalau kedinginan, kita tambah pakaian kita sehingga menjadi tubuh menjadi enak. Itu yang kita urus, semuanya adalah fisik yang kasar ini. Sementara ruh, jiwa kita juga perlu makanannya. Untuk itu jiwa ini akan terpenuhi kebutuhannya dengan takarrub kepada Allah melalui ibadah, sholat, puasa, zikir, doa, selalu menghubungkan diri kepada Allah, mendekat Allah melalui ibadah. Kalau begitu, ibadah itu kebutuhan. Karena jiwa kita ini butuh diisi. Dan orientasi semua aktivitas kita adalah kepada Allah. Itulah disebut dengan spiritualitas. Menghubungkan diri dengan Allah. Kalau bekerja, karena Allah. Berkeluarga, karena Allah. Setiap aktivitas kita disuruh untuk karena Allah, agar jiwa kita ini menjadi tidak gelisah, tidak stres menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Para pemirsa TV One yang berbahagia, oleh sebab itu kita perlu bersungguh-sungguh mendalami konsep-konsep Islam yang mengajarkan kepada kita agar kita mampu hidup dengan bahagia dunia dan akhirat. Untuk itu mari kita berdoa. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Tuhan pemilik alam semesta. Berikanlah kepada kami, ya Allah, rasa kesyukuran terhadap nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Jadilah kami adalah orang yang bersyukur kepadamu, ya Allah. Orang-orang yang dapat berbagi apa yang telah kami miliki. Hindarilah kami, ya Allah, daripada melakukan kemaksiatan, kemungkaran, dan hal yang Engkau larang dalam kehidupan kami, ya Allah. Lindungilah kami, ya Allah, daripada godaan-godaan setan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman, Maha Rahim. Engkaulah yang kami sembah, dan padamulah, ya Allah, kami mohon pertolongan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.